Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola hidup sehat yang kadangkala menjadi langkah dan catatan agar kita berpola hidup yang sehat. Hidup yang sehat ini membuat kita menjadi lebih enak, nyaman, dan bisa menghadapi berbagai kesulitan. Apa sih pola hidup yang sehat? Hidup sehat itu ditentukan oleh pola pikir. Yang pertama, pola pikir. Kemudian setelah pola pikir baru pola hidup. Ya, pola pikir, pola hidup. Kemudian yang ketiga, pola makan. Ya, pola hidup, pola pikir, dan pola makan. Ya. Kemudian apalagi pola pikir, ya, pola hidup, pola makan. Apa yang kita pikirkan, mindset kita, kemudian apa yang kita makan, kemudian pola pikir, kemudian pola hidup, kebiasaan hidup kita, termasuk tidur, istirahat, begitu. Jadi sebenarnya untuk bisa sehat, seseorang tergantung 3 hal tadi. Nah, coba hari ini kita coba pikirkan tentang pola makan dulu ya. Pola makan, kenapa sih orang pengen sehat gitu ya? Nah, makan, ingat ini, kita harus tahu terlalu banyak karbohidrat juga nggak baik sih. Ya, kenyang, sesek di perut itu bersesek gitu ya. Nah, mari kita cermati apa sih yang membuat teman-teman kok ingin sih umurnya panjang, ingin sih umurnya sehat, ingin sih umurnya berkah, manfaat, begitu. Jadi idealnya kita menjaga pola makan kita dulu. Ya, pola makan dulu itu yang kita jaga. Jangan sampai pola makan ini menghancurkan. Makannya kacau, berantakan, tidak tertata. Ini yang harus dicermati. Maka coba kita gunakan beberapa literasi, ya, beberapa pakar yang membuat catatan dan referensi misalnya. Jadi makanan itu menjadi kunci stamina di dalam menjaga tubuh seseorang. Maka pola makan yang tepat, yang berkualitas, bergizi, ini membuat hidup menjadi lebih sehat, lebih berkah. Nah, ada juga bagaimana sih untuk melawan tanda-tanda ketuaan di kulit. Bagaimana kulit kita biar nampak cerah, bersinar. Ada yang mengatakan istilahnya glowing, begitu ya. Salah satu bentuk apresiasinya adalah tubuh atas makanan yang kaya nutrisi, yang sudah kita konsumsi. Gitu. Jadi termati apa sih makanan-makanan yang kira-kira diapresiasi sama tubuh kita, sama sel kita, sama badan kita agar lebih sehat. Nah, mari kita cermati apa itu. Jadi bagaimana sih pola makan, makanan menu yang kira-kira ini sedikit ya mengurangi kualitas ketuaan. Ya, jadi maksudnya tua itu pasti, tetapi paling tidak biarpun usianya tua, tetapi wajahnya masih nampak muda. Nah, ya, bagaimana wajahnya muda tetapi sebenarnya tua? Nah, itu yang perlu dicermati. Nah, ada yang mengatakan begini sih, oh idealnya satu, ada beberapa temuan. Selada air. Selada air itu ditemukan menjadi sayuran yang berdaun hijau yang padat dengan nutrisi. Bahkan konon, kata para pakar ahli gizi, mengandung kalium, mengandung kalsium, mengandung fosfor, vitamin A, C, K, B1 dan B2. Nah, dasar kan? Cuman selada air. Tapi Allah menciptakan selada air ini multifungsi, luar biasa. Maka selada air itu bertindak sebagai antiseptik, ya, bertindak sebagai antiseptik ya di kulit internal gitu. Ya, jadi ini yang perlu dicermati dan bisa meningkatkan ya peredaran serta sirkulasi pengiriman mineral ke semua sel-sel tubuh. Bayangkan loh, tubuh kita itu banyak sel-sel loh.
Yang itu harus dikasih asupan biar berkualitas gitu loh. Jadi pengiriman mineral ke semua sel-sel tubuh tadi meningkatkan ya oksigenasi kulit. Ya, istilahnya oksigenasi kulit. Tapi sebenarnya bahasanya peremajaan kulit, penataan kulit, bisa membuat kulit lebih kenyal, memal gitu loh. Lebih glowing, itu yang terjadi. Maka selada air seringkali diburu para ibu-ibu muda, para pecinta kosmetik, para pecinta daripada semangat muda. Nah, sehingga ketika kita mengkonsumsi ini sebenarnya kualitasnya bagus. Bahkan konon vitamin A dan C ya itu juga di sana. Sehingga antioksidan di dalam selada air dapat menetralisir ya radikal bebas. Ada bayangkan pola hidup kita sehari-hari, ada polusi air, ada polusi udara, ada asap, debu. Maaf, kadang kita tidak sadar menghirup bahan-bahan kimia. Mungkin makanan-makanan kita ada pupuk kimia. Secara tidak langsung mungkin sekian 0,% masuk di tubuh kita. Nah, itulah yang saya katakan bisa menangkal radikal bebas gitu. Nah, jadi padahal radikal bebas itu sangat bahaya. Ya. Bahaya bagi tubuh manusia. Maka saya katakan bahwa ketika mengkonsumsi selada air tadi konon ya, bisa menghilangkan garis-garis halus dan kerutan wajahnya hilang. Wah, mantul. Jadi lebih cantik ya gitu. Baik, itu yang apa ya yang kami sampaikan itu salah satu di antaranya. Apalagi sih? Pepaya. Kates nih wong Jo bilang pepaya. Wah, kang gumandul. Itu namanya pepaya yang bergelantungan. Jadi pepaya itu juga bisa melawan menjadi antioksidan, vitamin, bahkan mineral yang bisa meningkatkan kekenyalan. Kenyal itu gimana ya? Kenyal itu wowok ya, kenyal wowok gitu. Jadi membuat kulit itu menjadi wowok lebih kenyal, lebih berisi, bahkan meminimalkan munculnya garis-garis halus. Kadang makin tua, garis-garis halus makin muncul gitu loh. Kerut-kerutan mulai nampak. Maka pepaya itu mengandung vitamin K, vitamin C, vitamin A, vitamin E. Bahkan mengandung kalium, kalsium, magnesium, fosfor, bahkan vitamin B. Nah, ini sadar nggak sadar? Nah, bahkan berbagai macam antioksidan di dalam buah pepaya tadi. Ini menarik para peneliti, para ahli gizi bahwa manfaatnya itu kandungan di dalam pepaya tadi ya, bisa melawan kerusakan akibat radikal bebas, dapat menunda tanda-tanda penuaan, bahkan kelihatannya keriput jadi bening, lincing. Oh, nampaknya tua, agak lebih glowing. Kenapa? Tadi salah satu di antaranya pecinta buah pepaya atau pecinta kates itu ya. Maka kates ini mengandung enzim yang disebut namanya papain. Nah, papain, bukan papah ya. Papain. Yang memberikan manfaat anti penuaan. Ini jadi kates ini ya atau buah pepaya ini ya mengandung papain yang ini melawan kerut-kerut ketuaan. Jadi orang yang tua mungkin menjadi bersih, menjadi lebih awet muda karena salah satu di antaranya dia mengkonsumsi papain. Jadi memberikan manfaat anti penuaan ya, dengan bekerja sebagai salah satu agen anti inflamasi alami terbaik. Jadi ketuanya tertahan dari anasir-anasir yang ada di kates tadi, ada di pepaya. Maka saya katakan makan pepaya banyak itu lebih bagus. Cuman jangan tiap hari pepaya, harus ada variasi biar tidak menjemukan. Tetapi paling tidak
Pepaya kualitasnya sangat luar biasa. Nah, apalagi ada para pakar yang mengatakan setelah itu blueberry. Blueberry konon juga dasar loh. Pepaya iya. Konon blueberry itu kaya vitamin A. Ini para pakar medis ya, kita hanya sekedar melansir, kemudian mengungkap kembali. Jadi vitamin A dan vitamin C, sehingga kualitas vitamin C ini benar-benar menata tubuh kita, menata raga kita. Serta kandungan antioksidannya juga luar biasa, bisa memecah ketuaan, bisa menghambat ketuaan. Kalau menghambat kematian tidak bisa, menghambat ketuaan bisa. Ya, ada yang mengatakan di blueberry itu ada namanya antosianin. Nah, antosianin inilah yang memberikan blueberry itu berwarna biru indah. Itu ada antosianin. Ini yang saya katakan punya antioksidan yang bisa ya membuat kulit jadi mulus, jadi sehat, jadi tidak tua. Maka antioksidan kuat ini dapat membantu melindungi kulit-kulit kita ini. Mungkin keriput-keriput kita mulai hilang, mungkin membuat wajah wanita lebih glowing. Karena apa? Kadang kulit kita itu stres dengan sinar matahari yang panas, yang terik. Itu menghancurkan wajah kita kadang-kadang kalau tidak pakai penutup. Kadang stres, kadang polusi, debu, asap ini bercampur dengan debu, menempel di tubuh, di kulit. Maka seringkali kita harus respon, setelah bepergian jauh cuci muka. Sering-sering kita wudhu gitu loh. Artinya apa? Itu dalam rangka seperti itu. Ya. Jadi menjaga kualitas daripada kulit kita. Nah, sehingga bisa mencegah tadi keriput-keriput. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bisa mencegah hilangnya kolagen. Nah, maka jangan lupa blueberry. Wah, angel pak, goleane. Nah, coba kalau angel ya oke lah, cari buah lain. Apa pak yang kira-kira sepadan? Nah, ada pengamat ahli gizi, brokoli. Brokoli juga salah satu sayuran yang membangkitkan tenaga anti-inflamasi alami. Anti-inflamasi alami atau anti penuaan yang dikemas dengan vitamin C dan vitamin K. Di sana ada juga antioksidan, ada serat folat, lutein, dan kalsium. Orang kadang-kadang nggak nyangka, wah, maka brokoli itu murah. Di pasar berapa sih brokoli? Murah. Hanya saja kadang-kadang orang itu lebih tertarik kepada hal yang sifatnya praktis, dan ini penting ya. Maka tubuh kita sebenarnya butuh multivitamin, termasuk vitamin C. Kenapa? Ya ketika produksi kolagennya kuat, jadi protein utamanya kulit ini memberikan asupan kekuatan, bahkan menimbulkan elastisitas, kenyal gitu. Itu ya. Ya gampang sebenarnya, bergantung kita. Apalagi pak yang paling murah. Baik, ada yang mengatakan lagi para pakar itu sayur bayam nek wong Jawa ngarani sayur bayam. Jadi sayur bayam ini juga ternyata penuh dengan antioksidan yang membantu mengoksigenasi, bahasanya mengoksigenasi seluruh tubuh. Jadi tubuh ini butuh oksigen, ya bahasanya begitu, butuh penyegaran. Salah satu di antaranya disebabkan oleh sayur bayam. Jadi bisa menghidrasi, ya, melakukan perawatan. Maka dicermati bahwa yang terkandung di dalam bayam itu ada lutein, ada nabati, ada magnesium, ada vitamin K, C, dan A. Itu sehingga bayam ini dasar sekali. Bahkan kandungan vitamin C yang tinggi ini meningkatkan produksi kolagen yang dasar.
Produksi kolagen inilah yang bisa menjaga kekenyalan daripada tubuh kulit. Maka sayur bayam ini membuat rambut bahkan lebih berkilau, ya. Rambut kita berkilau gitu loh. Karena saya makan bayam. Rambut menjadi kuat gitu. Sedangkan vitamin juga membantu mengurangi peradangan pada sel. Jadi nek wis mulai tua itu biasanya yang menjadi sel. Karena sel ketika membangun susunan tubuh kita, nanti lambat tahu sel itu akan mati. Pada titik tertentu akan mati. Maka situlah muncul ketuaan, situlah muncul kerut-kerut tubuh manusia gitu. Apalagi Pak yang membuat tampil. Baik, ada yang mengatakan para ahli gizi itu sejenis kacang. Ya, kacang. Kadang kacang-kacangan, maksudnya kacang-kacangan ya kacang, bukan ya kacang, jenis-jenis kacang. Ada yang mengatakan kacang-kacangan. Ada yang mencermati yang lebih dahsyat adalah kacang almond. Nah, di sana ada sumber vitamin E yang bagus dapat membantu memperbaiki jaringan kulit. Kata kuncinya vitamin E ini. Maka semakin jaringan kulit itu dibantu mulus, ya sudah bagus, tata kulit kita menjadi mulus. Bahkan kacang-kacangan ini bisa mempertahankan kelembapan kulit dan melindungi kulit dari sinar UV yang merusak. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya vitamin E itu sangat dahsyat. Yang salah satu itemnya dari kacang-kacangan. Misalnya ada yang mengganggu kacang kenari, ya. Bahkan itu mengandung asam lemak omega 3, nah, antiinflamasi yang dapat memperkuat jaringan-jaringan sel kulit, elastisitas kulit, elastis, bahasa Inggris, elastis. Bahkan bisa melindungi dari kerusakan akibat sinar matahari. Saya kan tadi kalau matahari itu sudah jam 11 ya, panasnya minta ampun. Apalagi di kemarau, masya Allah. Maka idealnya pakai pakai topi, pakai pelindung, biar aman gitu loh. Sehingga kadang-kadang sinar matahari menghancurkan kulit, tidak bisa lagi glowing. Ya, makanya harus dijaga. Apalagi Pak, nah, kalau tadi kacang-kacangan, alpukat. Mudah, murah, dicari di mana-mana ada. Karena buah alpukat ini konon dalam kandungannya ini, beliau para pakar ahli gizi itu mengandung asam lemak. Ya, dia pelawan peradangan yang membuat kulit jadi ya lebih halus, kenyal, mulus. Bahasanya mulus. Jadi buah ini juga mengandung ya nutrisi yang dahsyat. Seperti misalnya vitamin K, C, E, vitamin A, vitamin B, dan kalium. Sehingga alpukat ini benar-benar dahsyat. Maka kandungan vitamin A yang tinggi dalam alpukat dapat membantu kita melepaskan sel kulit mati. Jadi hidup. Menjadi kulit kita jadi bersih, jernih, dan bercahaya. Nah, maka kandungan karotenoidnya ya, juga dapat membantu memblokir racun dan kerusakan akibat sinar matahari, ya, dan juga membantu melindungi dari kanker kulit. Nah, itu oke. Apalagi bosku, nah ada yang mengatakan lagi Pak, ubi jalar. Ubi jalar itu warna oranye pada ubi jalar berasal dari antioksidan yang disebut beta karoten. Nah, yang diubah menjadi vitamin A. Nah, vitamin A dapat membantu memulihkan elastisitas kulit. Lentur Mas. Vitamin A ini lancar Mas, aman Mas. Nah, itu membuat lentur. Jadi, vitamin A dapat membantu memulihkan elastisitas kulit, meningkatkan pergantian sel, pada akhirnya berkontribusi pada kulit lebih energi, lebih bening, lebih awet, muda. Kemudian ada lagi apa itu? Biji delima.
Delima telah digunakan lama, berabad-abad di dalam sejarah Nusantara ini. Jadi delima ini digunakan selama ya puluhan tahun lah. Sebagai buah obat penyembuhan kadang. Ya, vitaminnya C tinggi dan beragam antioksidan kuat. Maka buah delima dapat melindungi tubuh kita dari kerusakan tadi. Ya sama dengan yang lain. Gitu kawanku, jadi itu yang saya sampaikan dengan pola makan. Jadi kata kuncinya untuk sehat salah satu itemnya adalah pola makan. Di lain kesempatan kita bahas pola hidup, pola pikir. Terima kasih, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.